Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah SPD IGR, tugas di SDN 1 Sugian, Kecamatan Sambaliah, Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik dengan tema tebar pesona, yang dimana tebar pesona ini berakronim dari Teknik Belajar Pembiasaan Sosial Emosional di kelas 6 SDN 1 Sugian. Beberapa pekan terakhir ini banyak sekali laporan dari siswa kelas 6 terkait perlakuan yang tidak baik dari temannya, seperti mengejek temannya, mengolok temannya, mengambil uang temannya, mengambil jajan temannya dengan paksa, mendorong temannya, dan juga memanggil nama temannya dengan sebutan orang tua, sehingga siswa tersebut tersinggung dan menangis. Seperti yang kita ketahui bahwa bullying itu tidak hanya fisik, akan tetapi psikologis, verbal, maupun digital. Atas dasar itulah saya mengambil tema tebar pesona. Program yang saya ambil ini, saya dapat meminimalisir terjadinya bullying di kelas 6. Program tebar pesona ini saya lakukan dengan 2 kegiatan, yang dimana yang pertama itu adalah memberikan pembinaan pembelajaran sosial emosional di kelas 1 kali dalam sepekan. Kegiatan ini saya isi dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik, mulai dari pembuatan atau tindakan yang termasuk bullying, seperti fisik, psikologis, verbal, maupun digital. Itu ada 4. Bullying itu termasuk seperti mendorong teman, memukul teman, kemudian mengambil barang teman secara paksa. Selain itu, saya memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional di usia sekolah dasar sebagai langkah untuk mengatasi bullying, di mana dalam pembelajaran sosial emosional ini peserta didik saya berikan pemahaman keterampilan sosial emosional, mulai dari kesadaran diri seperti memahami emosi, nilai, kekuatan, keterbatasan diri, kemudian kesadaran sosial seperti memahami perspektif orang lain dan menunjukkan empati, bagaimana mengatur emosi, pikiran, dan perilaku dalam berbagai situasi, termasuk ketika menjadi korban bullying tadi. Di akhir dari kegiatan pembiasaan ini, saya ingin melihat sejauh mana pemahaman peserta didik tentang pembelajaran sosial emosional yang saya berikan melalui kegiatan menulis keluh kesah serta mengekspresikan emosi yang mereka rasakan melalui sebuah tulisan. Kemudian tulisan tersebut dikumpulkan di depan kelas, sehingga saya mengundi 3 tulisan yang akan mendapatkan balasan dari sumber keluh kesah mereka. Tindak lanjut dari hasil undian tersebut, saya memfasilitasi untuk mendapatkan balasan. Setelah saya membuka tulisan tersebut, ternyata ada keluh kesah yang bersumber dari orang tuanya, dari temannya. Atas dasar itu, saya memberikan surat tersebut untuk dibaca dan dibalas oleh orang tuanya dan temannya. Terima kasih Bu Bus. Kesempatan yang diberikan untuk saya tahu apa yang menjadi keluhan anak saya terhadap saya sebagai orang tua. Pesan saya untuk anak saya Gian, Mama berbuat seperti itu untuk Gian, adik, kakak, supaya Gian itu menjadi perempuan yang kuat, bukan menjadi perempuan yang lemah. Balasan tulisan dari orang tua dan temannya saya bacakan pada pelatihan minggu kedua dan memberikan kepada peserta didik yang bersangkutan. Kegiatan ini sebagai langkah awal saya dalam memberikan keterampilan sosial emosional pada peserta didik, seperti memahami emosi, mengatur emosi, pikiran, dan perilaku, menumbuhkan rasa empati, serta mampu berinteraksi secara positif dengan orang lain. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah dengan membuat mading perasaan, yang dimana mading perasaan ini saya tempel di depan kelas 6 SDN 1 Sugian. Mading perasaan ini sebagai ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan emosi mereka secara bebas dan jujur. Langkah-langkah yang saya buat dalam mading perasaan ini adalah: 1.
Saya memberikan tema perasaan yang berbeda-beda setiap harinya, seperti perasaan senang, sedih, marah, dan takut. Kedua, setiap peserta didik membuat satu tulisan singkat yang menggambarkan perasaan mereka sesuai dengan tema hari itu, kemudian menempelkan pada mading perasaan. Tiga, peserta didik dapat membaca perasaan yang dialami temannya agar tumbuh rasa empati dan terjalin hubungan yang harmonis antar peserta didik. Dalam menerapkan program Tebar Pesona ini tentunya tidak luput dari yang namanya tantangan dan hambatan, yang dimana kendala utamanya adalah resistensi dari peserta didik, yang dimana peserta didik itu merasa ragu atau malu untuk mengekspresikan perasaan mereka secara jujur dan terbuka. Tantangan yang selanjutnya tentunya karena padatnya jadwal kurikulum sehingga sulit sekali untuk menyisipkan pembinaan sosial emosional ini bagi siswa kelas 6. Sekolah juga menghadapi keterbatasan sumber daya seperti fasilitas yang tidak memadai yang dapat membatasi pelaksanaan kegiatan program secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam menerapkan program Tebar Pesona ini, ada beberapa langkah strategis yang saya ambil. Yang pertama adalah saya harus menciptakan suasana yang aman dan nyaman sehingga peserta didik merasa lebih nyaman untuk mengekspresikan emosi yang ia miliki. Selain itu, saya juga merancang aktivitas yang efisien dan relevan dalam pembinaan ini. Akhirnya saya juga dapat menggunakan sumber daya yang ada secara kreatif dan menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti wali murid tadi untuk membantu kelancaran program yang saya jalankan. Penerapan program Tebar Pesona memiliki hasil yang signifikan terkait dengan perubahan tingkah laku peserta didik, terutama dalam pengelolaan emosional dan peningkatan empati terhadap teman. Seperti berbagi jajan, berbagi minuman, serta ketika temannya membutuhkan bantuan dengan kesadaran sendiri mereka membantu temannya. Selain itu, terjadi pengurangan perilaku bullying di dalam kelas, seperti peserta didik terlihat kompak dalam melaksanakan berbagai kegiatan sekolah. Rencana tindak lanjut dari program Tebar Pesona yang saya lakukan ini adalah yang pertama, saya membangun komunikasi dengan kombel atau komunitas belajar sekolah agar Tebar Pesona ini dapat terintegrasi dengan program sekolah dan terintegrasi pula dengan program komunitas belajar SDN 1 Sugian. Rencana tindak lanjut saya yang kedua adalah menyampaikan kegiatan program ini ke KKGK Kecamatan Sambalia agar program Tebar Pesona ini dapat ditindaklanjuti di masing-masing sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Husnul Khotimah yang sudah melakukan praktik baiknya sehingga pengaruh bullying terhadap anak-anak bisa tertangani dengan baik. Alhamdulillah, selama dia melakukan praktik baik ini 60% sudah bisa menurun di kelas 6. Saya mengucapkan terima kasih atas program Tebar Pesona ini. Saya berharap program ini berlanjut tidak hanya di kelas 6, akan tetapi ke kelas 1 sampai kelas 5, agar terciptanya sekolah anti bully atau anti kekerasan, sebagaimana program pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang menerapkan sekolah ramah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengawas Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, memberikan apresiasi kepada salah satu guru saya, Ibu Husnul Khotimah, yaitu salah satu guru di SDN 1 Sugian, atas praktik baiknya dengan judul Tebar Pesona, yaitu teknik belajar pembinaan sosial emosional. Hal ini merupakan salah satu wujud dalam kaitannya dengan sekolah ramah anak. Demikian video praktik baik yang saya lakukan di SDN 1 Sugian, khususnya kelas 6 dengan tema Tebar Pesona atau yang berakronim dari Teknik Belajar Pembinaan Sosial Emosional di SDN 1 Sugian. Semoga menginspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.